Enggak juga sih. Enggak juga ya? Iya, kan enggak semuanya yang dikasih tuh ojol. Kalau lagi kadang-kadang kan ngasih, kadang-kadang orang supir taksi juga dapat. Dapat juga semuanya ya, Bang. Terus yang kayak orang-orang, maaf nih ya, pemulung. Pemulung juga dapat juga ya? Iya. Enggak semuanya ojol dapat juga. Oh, Cuma ya tergantung. Ada orang aja yang ngiri, Bang ya? Iya. Oh, Belum berasa. nggak berasa ya? Ya kita juga nggak boleh nganter penumpang ya, gimana anak masa ya? Iya. Betul juga kan? Sumbangan juga nggak ada. Sumbangan dari mana? Ya dari pemerintah apa Nah. dari di jalanan gue susah sekarang. Udah susah sekarang ya, awal-awal doang Bang ya? Iya. Bilang ribet ya enggak, dibilang enggak ya ribet. Soalnya kan kita harus mempunyai aplikasi link itu, dan kita harus kan kayak semacam naruh duit di Dana, aplikasi Dana. Oh, di aplikasi Dana ya. Jadi kalau kita punya link bisa transaksi dapat 50%, tapi kalau nggak ada link ya kagak dapat. Iya, itu dia. Jadi tidak semudah itu, Ferguso. Tidak semudah itu. Dikata emang langsung gratis ngisi ya, kagak juga ya. Enggak. Dan itu juga kayaknya pom bensin tertentu yang milik pemerintah. Ya, makanya. Terus kalau misalnya yang soal bensin Bang, kita dikasih 50%, emang gampang Bang ngisi dapat diskonnya itu Bang? Belum ada. Belum ada. Yang bensin itu Bang. Ya, jadi nggak setuju Bang ya? Kalau dibilang kita sekarang di anak masin Bang ya? Iya, cuman belum ada bukti sih soalnya. Belum ada bukti. Iya. Siap. Sekarang gini, lu kalau antipati sama ojol, lu uninstall aja itu Gojek sama Grab di HP lu, berani nggak lu uninstall? Lu jadi kalau misalnya buru-buru nggak usah lu pakai ojol. Lu kalau misalnya mager makan masanan nggak usah pakai ojol. Lu kalau misalnya mau nganter barang nggak usah pakai ojol. Ya nggak, berani nggak lu uninstall itu yang di HP lu kalau lu antipati sama ojol? Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung dalam kacamata ojol. Hahaha. Pada kali ini gue akan ngebahas tentang ojol tuh dianggap mendapatkan privilege, dapat kayak di anak maskan gitu. Dan gue juga beberapa kali gue nemuin komentar, gue lihat di kemarin ada di media asumsi gitu tentang wawancara gue waktu itu di media asumsi. Terus dilihat ada bawahnya itu tentang, wah ini yang diangkat ojol terus gitu. Wah gue malah jadi antipati sama ojol. Halo, bukan antipati, jangan antipati dulu. Jadi gini, soal privilege itu jadinya tentang COVID ini, pembatasan PPSB kan membataskan orang untuk bekerja, untuk keluar rumah. Sedangkan ojol ini kerjanya itu nganter orang, ojek gitu kan, selain nganter makanan, nganter barang, yang juga nganter orang. Dan paling dekat itu di masyarakat itu ojol. Paling tiap hari kalau dilihatnya misalnya dari biasa nih keluar buka mata tuh pasti ngeliat ijo ojol, di jalan ojol. Kita mau buru-buru pakai ojol. Kita mager di rumah mau pesan makanan pakai ojol. Kita mau ngirim barang pakai ojol. Jadi kan barang, kulkas, mesin cuci juga pakai ojol dikirimnya, ya nggak? Nah, menurut gue jadinya ojol itu ini adalah sebuah satu simbol lah istilahnya, yang sebagai masyarakat yang terdampak gitu, karena jumlah ojol itu sendiri juga besar gitu dan masif di Jakarta ini gitu. Dan kalau menurut gue ojol juga itu juga banyak dari kalangan bawah gitu, banyak mereka yang rumahnya masih kontrak dan juga masih mungkin itu mantan gelandangan, mantan preman, mantan anak pang, itu banyak yang jadi ojol. Jadinya ojol ini ya sangat berdampak sekali gitu dampaknya di COVID ini. Dan soal privilege gitu, dan menurut gue juga kalau misalnya ojol ini kayak di anak maskan, ya balik lagi sekarang media itu banyak yang ngeliput ojol. Ya gue sebagai ojol juga kan enggak ngelarang media ngeliput gue. Gue juga beberapa teman-teman ojol yang ada di video gue juga diminta oleh beberapa media, minta kontaknya dong. Ya gue kasih, gue dengan senang hati membantu teman-teman ojol juga gitu kan. Dan beberapa media juga kayak ada Asumsi, Trans7 itu minta kontak
ke gue untuk ngeliput ojol gitu. Dan kalau menurut gue ojol dan anak mas kan ya, ojol tuh ya objek, ya lu nggak bisa nyalain ojolnya gitu ya, karena dia objek yang dikasih bantuan, dikasih keringanan. Oke lah, kayak keringan bensin potongan Pertalite 50% cashback, itu juga kan sistemnya kan nggak langsung dikasih gitu, itu harus ada install aplikasinya dulu gitu, dan sehari juga ada kuotanya berapa ribu gitu, berapa ribu ojol gitu. Dan soal potongan, gue juga baca di online tuh di CNN Indonesia kalau nggak salah, soal voucher ya itu juga voucher dari aplikasi, dari aplikator juga, itu salah satu bentuk kepeduliannya kepada ojol. Itu juga vouchernya itu juga nggak begitu besar lah, ada yang potongan cuma 5.000 juga, alhamdulillah juga ada yang 100.000 kemarin yang gue dapat gitu. Dan soal lu misalnya antipati sama ojol karena lu ngeliat ojol banyak dapat bantuan, banyak dapat keringanan, ya sekarang gini, itu berarti lu nya aja yang iri, lu nya aja yang risih gitu ngeliat ojol dapat bantuan gitu. Padahal kan yang semua lain ya oke, emang semua juga banyak. Ya balik lagi nih, yang ngeberitain ojol itu siapa gitu ya. Lu nggak bisa nyalain para dermawan juga yang mau ngasih ke ojol kan, karena yang dilihat dermawan di TV itu ya yang langsung terdampak itu ya ojol. Lu juga nggak bisa nyalain ojol nih enak banget ya, lu nggak bisa ngalahin ojol karena kita tuh objek ya, kita yang dikasih ya, masa kita mau nolak sedangkan kita butuh, ya nggak? Nah, bagi lu yang bilang antipati nih, soal antipati sama ojol karena ojol diliput terus, karena ojol dapat bantuan terus. Sekarang gini, lu kalau antipati sama ojol, lu uninstall aja itu Gojek sama Grab di HP lu, berani nggak lu uninstall? Lu jadinya kalau misalnya buru-buru nggak usah lu pakai ojol. Lu kalau misalnya mager makan masanan nggak usah pakai ojol. Lu kalau misalnya mau nganter barang nggak usah pakai ojol. Ya nggak? Berani nggak lu uninstall itu yang di HP lu kalau lu antipati sama ojol? Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang nggak dilakuin sama ojol? Nganter kulkas, nganter sepeda, nganter mesin cuci aja pak ojol lah dia antar pakai motor tuh. Padahal banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa pakai mobil, masih ngeluh kemahalan. Tetap aja ojol-ojol juga yang dipilih kan. Lu mau buru-buru bang, ya udah ayo ngebut. Ya itu ojol juga yang jadi garda depan. Ini juga dalam COVID ini ya secara nggak langsung ojol juga jadi garda terdepan, ya nggak? Soal preferensi gue jujur aja nih, gue nggak ngalamin privilege yang berlebihan. Gue kalau misalnya dapat privilege yang berlebihan, ya ojol masih boleh ngangkut penumpang dong dalam masa PPSB ini. Maksudnya bisa nggak social distancing gitu kan? Nah itu buktinya mana? Penumpang kita nggak boleh dia ngangkut penumpang, ya nggak? Dan yang gue rasain ini juga nggak ada privilege berlebihan. Gue juga alhamdulillah sih yang dapat ini sih ya dari aplikator. Gue cuma baru nyairin yang 100.000 itu aja kok, yang sembako, yang dari masyarakat ngasih bantuan. Ya privilege yang mana sih yang gue tanyain gitu, yang maksudnya yang di anak masker mana ini. Udah cukup sekian pendapat gue di Kacamata Ojol. Salam satu aspal. Hahaha.